Eh, Nama lengkap Dr. Caroline Kuntarjo, spesialis bedah Finax SH MH, dokter spesialis bedah di Batu dan Malang, beberapa rumah sakit, dosen magister hukum kesehatan di beberapa kampus, organisasi yang aktif saat ini khususnya di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK ya, PBID periode sekarang 2025 hingga 2028. Dulu juga pernah di BHP2A PBID, Sekretaris Dewan Etik PP PABI ya, bidang advokasi regulasi kebijakan nasional ID Jatim ya, seksi advokat dan hukum PABI Malang Raya, MKEK ID cabang Malang, pengurus BPP MHKI dan wakil ketua MHKI cabang Malang, pengurus PMRK Jimli School, dan keanggotaan Pradi. Kalau pendidikan, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, bedah umum dari Airlangga juga, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya, Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, sertifikasi mediator dan TOT mediator ya, Mahkamah Agung RI tahun 2018, sertifikasi bioetik UGM, PKPA Pendidikan Khusus Profesi Advokat, dan asesor BNSP Mediator Conciliator. Saya kira demikian profil singkat dari Dr. Caroline. Setahu saya beliau lebih fokuskan pada aspek-aspek keperdataan ya, dan tentunya hukum kesehatan secara umum menyeluruh. Silakan Dr. Caroline, kita sambut dengan aplaus virtual ya buat Dr. Caroline. Ya, terima kasih Dokter Ardianto. Selamat malam Bapak Ibu peserta ini ya, Inform Consent, Inform Refusal Drafting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, mungkin kita belum pernah ketemu. Kalau dengan Dokter Ardi dan Dokter Gego sangat sering ketemu ya, cuman kita lama nggak ketemu di darat ya. Malam ini kita Ya. seperti yang disampaikan oleh Dokter Ardi, diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Muka muka saya nggak kelihatan katanya Dokter Gego. Ah, Video Dokter saya Gego muncul nggak dok? muncul. Dokter Gego ada di manakah? Oh, Oh, muka saya kelihatan dok. Ya. Oke, malam ini kita akan eh, diskusi ya, diskusi lebih ke diskusi ya. Mungkin saya memberikan materi-materi, memantik kita untuk diskusi, menarik pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya menyimak minggu lalu juga menyimak. Ini tadi saya juga menyimak beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini kan masih ada nih, belum terhapus. Mudah-mudahan dengan tambahan-tambahan materi yang saya sampaikan akan lebih lebih semakin menambah wawasan kita sama-sama atau kalau enggak malah semakin bingung. Soalnya katanya kalau hukum itu kalau ada dua orang pendapatnya enggak cuma tiga dok. Pendapatnya bisa 10, bisa 11. Mending kalau tiga. Orangnya dua pendapatnya bisa 10 atau 11. Tapi yang penting ada dasarnya kita menyampaikan apa. Saya rasa tidak ada sesuatu yang salah. Baik, saya akan share, coba share screen ya. sorry, 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 sorry. Saya nggak bisa share Sorry, screen. sorry, 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 sorry. Bisa ya, oke. Udah ya. Ini. Oke. Jadi malam ini akan kita bahas aspek perdata, inform consent, dan refusal consent ya. Iya, Inform refusal mungkin ya. Jadi iya. ICIR itu ya kalau kalau di istilahnya Dokter Ardi, saya juga baru dapat ini istilahnya ICIR itu ya. Kalau kita ngomong inform consent, sebenarnya selalu menjadi pertanyaan sih. Saya juga nyimak yang disampaikan Dokter Ardi minggu lalu. Mau bahas apa lagi sih inform consent itu? Bahkan Iya. saya waktu membuat skripsi saat itu, saya membuat tentang hak pasien tentang informasi. Jadi hubungannya nanti dengan inform consent juga sebenarnya. Hmm. Dan yang menjadi pertanyaan pembimbing saya saat itu,
kamu mau bahas apa lagi gitu. Inform consent kan ya udah, pasien datang ke rumah sakit tanda tangan aja. Biasanya kita sebagai pasien ngikut-ngikut aja. Apa yang disampaikan oleh rumah sakit, apa yang disampaikan dokter, kita ngikut-ngikut aja, udah percaya aja kan dokter lebih tahu. Sayangnya saat ini terutama meskipun pasien menyampaikan dokter lebih tahu, rumah sakit lebih tahu, tapi apa yang terjadi? Kalau terjadi sesuatu, tetap aja mereka akan komplain. Bahkan mereka akan sekarang ramai sekali ya. Saya tinggal di Malang, di beberapa tempat itu saya sampai gini, ini kenapa sih tiap tiap bulan berapa bulan sekali ada aja komplain. Padahal suatu rumah sakit yang udah teratur, bener. Saya lihat manajemennya sudah teratur banget, semuanya sudah tertata rapi. Tapi kenapa ya tiap 2 bulan, 3 bulan ada aja komplain dari pasien, entah itu secara langsung, entah itu secara tidak langsung. Bahkan yang seperti tadi disampaikan, mungkin eh, menarik dikit tadi, apakah persetujuan itu boleh harus kalau yang menyangkut reproduksi Ya, harus ada persetujuan dari suaminya atau dari istrinya. Karena ada satu kejadian baru-baru aja nih mungkin saya nanti akan lebih banyak ke contoh-contoh kasus ya kalau asas-asas kita bisa baca tapi saya tetap berikan materinya sepintas tentang asas-asas tapi saya rasa kalau asas-asas sebenarnya kita kita bisa baca juga cuma nanti kita hubungkan dengan inform consent dan dengan layanan kesehatan. Ada satu kejadian sebenarnya kelihatannya simple. Sepasang suami istri mereka datang ke dokter spesialis kulit SPDVE ya. Spesialis kulit kalau dulu SPKK. Jadi suaminya ini mengarah-ngarah ke penyakit yang arahnya ke PMS. Nah, kemudian ya dokter pasti akan mengarah pertanyaannya ke situ, membuat apa namanya pemeriksaan diagnostik yang mengarah ke situ. Dan sebenarnya keduanya setuju karena datang bersama-sama. Nah, ternyata setuju di depan dokter itu beda ceritanya sampai di rumah. Sampai di rumah itu ternyata mungkin akhirnya ada ketegangan di rumah tangga itu dan si suami nggak terima. Si suaminya nggak terima, pasanglah eh, status di medsosnya, pasang di review rumah sakit itu dia menyebut nama dokternya, nama dokter ini tidak etis menyampaikan di depan istri saya sehingga menyebabkan kekacauan dalam rumah tangga. Nah, apakah salah dokternya? Enggak juga dong. Mereka datang berdua loh, suami istri datang berdua. Tapi dan mereka setuju dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang mengarahnya ke PMS saat itu. Tapi ternyata setuju di depan dokter, ternyata berkepanjangan akhirnya di rumah. Dan yang disalahkan bukan bukan suaminya yang disalahkan karena akhirnya dia terdiagnosis sebagai PMS, dokternya yang disalahkan. Kenapa kok dokternya nggak etis menyampaikan ini di depan istri saya? Serba salah ya, kita sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan itu serba salah. Banyak sekali hal seperti itu. Nah, mungkin akan menarik juga. Apakah hal yang seperti ini kita tawarkan ke pasiennya? Bolehkah saya jelaskan di depan istrinya? Perlu nggak seperti itu? Mungkin nanti akan memicu diskusi di situ. Kayak misalnya saya nih, ada pasien-pasien dengan CA, kanker payudara sudah metastase, sudah stadium lanjut. Ada ibu-ibu datang, dia dengan wajahnya kan kelihatan ya, kita ini sebagai dokter, sebagai perawat dan lain-lain, karena kita merasa orang ini orang yang suka denial. Kalau kita jelaskan, dia bukannya menerima, tapi dia malah stres. Nah, apakah kita langsung menjelaskan ke pasien, ataukah kita tanya dulu, apa nggak apa-apa kalau saya jelaskan di depan ibunya? Nah, sebenarnya itu kan di satu sisi kita juga eh, harus memperhatikan apa ya pasien itu punya hak juga punya otonomi untuk menentukan untuk dirinya sendiri, tapi kita di sisi lain juga pada peraturan perundangan pun juga menyebutkan kalau memang pasien tidak bisa menerima penjelasan itu kita bisa menjelaskan kepada keluarganya. Nah, baik, saya akan mulai. Jadi cara singkat aja, kalau kita mau mempelajari atau membahas tentang perdata, pastinya kita harus tahu tentang perikatan dalam layanan medis. Sebelum kita masuk ke aspek hukum dalam inform consent, inform refusal, dan tentunya tanggung jawab hukum perdata dalam inform consent tersebut.
Kalau kita bahas asas perjanjian atau perikatan secara sepintas, memang yang saya cari dari buku-buku asas perikatan itu yang paling lengkap itu adalah dari Prof. Isnaini. Kalau Bapak Ibu mau cari bukunya, Prof. Isnaini itu senior sesepuh hukum perdata di UNER. Kalau saya lihat dari asas-asas itu yang paling lengkap itu asas perdata, buku perdata yang menampilkan asas-asas perjanjian perikatan itu ada dari Prof. Isnaini sekitar 16 atau 17 asas. Tapi saya rasa memang meskipun eh, nanti akan dipakai semuanya, hampir semuanya akan nyenggol-nyenggol kalau di kontrak atau perjanjian, termasuk dalam layanan medis tentunya tidak tidak semuanya kita akan bahas juga dan tidak semuanya berperan penting juga dalam layanan medis. Yang paling kita sering pakai biasanya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme atau persesuaian kehendak, pacta sunt servanda, privity of contract, asas itikat baik, termasuk yang penting dalam pemberian informasi itu adalah asas transparansi, keterbukaan, kemudian proporsionalitas, artinya seberapa kita harus menjelaskan ke pasien, seberapa juga kita ya kalau dulu kan pasien itu biasanya percaya aja meskipun sekarang pasien biasanya datang gini kalau pasien saya tanya gini ibu sakitnya apa jawabannya pasien gini saya mau operasi gitu jadi banyak pasien-pasien saya tuh datang dia bukan menyebutkan pasiennya kalau saya tanya mau sakitnya apa bu mau operasi saya sudah puasa gitu ya sebenarnya dalam hati saya cuma batin gini aja kadang-kadang pasien-pasien itu mikirnya mungkin dikira operasi itu kayak kayak apa ya mohon maaf kayak neblek nyamuk gitu ya bahasa Jawanya kayak neblek nyamuk jadi udah selesai gitu dilakukan selesai gitu tapi kan sebenarnya banyak yang harus kita jelaskan pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan secara proporsional. Nah, sekilas saja asas kebebasan berkontrak itu sebenarnya adalah siapa rekan yang diajak membuat kontrak. Jadi misalnya kayak kita ada informed consent itu ya, kita kan bisa membuat kontraknya dengan pasien, dengan keluarga pasien. Sekali lagi bahwa informed consent itu meskipun masih menjadi kontroversi apakah suatu bentuk kontrak, tapi saya yang berprinsip beraliran bahwa informed consent itu suatu bentuk kontrak. Tapi saya pernah berdiskusi dengan salah satu senior ya, dokter kebetulan. Dia benar-benar menyangkal bahwa informed consent itu bentuk kontrak. Karena dia bilang, kalau kontrak itu, anggaplah kontrak jual beli. Begitu bayar barang itu dibayar, barang itu dibawa, kontrak itu selesai. Tapi kalau informed consent, layanan medis, itu enggak. Artinya kalau misalnya pasien ya, anggap aja pasien sudah refusal, sudah menolak. Dia menolak operasi, kemudian dia menolak dirawat, mungkin menolak rawat inap, kemudian dia nunggu, pasien ini lagi nunggu di pembayaran di kasir, terus dia pingsan di situ. Nah, apakah mungkin misalnya rumah sakit atau dokter terus membiarkan dengan menyampaikan nggak bisa, dia udah bayar, dia tinggal nunggu nunggu obat aja, dan dia sudah tanda tangan penolakan untuk nggak mau dirawat, udah biarin aja. Nah, jadi ada yang berpendapat bahwa kita tidak bisa memasukkan layanan kesehatan itu termasuk inform consent dalam suatu bentuk kontrak. Tapi menurut saya ya kita tidak bisa melepaskan itu bahwa suatu perjanjian di rumah sakit itu tentunya merupakan suatu bentuk kontrak. Termasuk inform consent itu salah satu bentuk perjanjian di rumah sakit. Kemudian bentuk kontraknya apa? Bisa tertulis atau tidak tertulis. Peraturan perundangan kita juga menyebutkan bahwa inform consent itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Kan misalnya pasien mau diinjeksi ya, kita udah jelaskan nanti akan diinjeksi obat ceftriaxone sehari 2 kali, dimasukkan lewat infusnya, mungkin ada rasa sakit waktu memberikan, tapi kan tidak setiap kali kita menyuntikkan obat kita tanda tangan. Begitu pasien itu, Ibu, hari ini waktunya jam ini akan waktunya disuntik obat ini. Nanti mungkin ada rasa nyeri di tempat suntikan dan lain-lain. Nah, dengan pasien memberikan tangannya, meskipun itu tidak tertulis, tapi berarti dia sudah memberikan persetujuan untuk dilakukan. Kemudian isi kontraknya seperti apa? Kalau ada penyelesaian sengketa, kalau ada sengketa harus diselesaikan seperti apa, dan macam atau jenis perjanjiannya. Termasuk juga bentuk-bentuknya. Artinya, seperti tadi Dr. Ardi sampaikan, contohnya informed consent. Saya selalu mendapat pertanyaan dari mahasiswa saya, atau bahkan kalau misalnya dari teman-teman dokter, selalu menanyakan gini, apakah bentuk informed consent harus seperti itu? Selalu pertanyaannya seperti itu. Bahkan kalau akreditasi, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang
surveyor akreditasi ya, nanti bisa memberikan masukan juga. Saya pernah di tempat saya di rumah sakit saya, pernah ada bimbingan akreditasi yang surveyornya menyebutkan inform consent bentuknya harus persis seperti yang ada di manual KKI waktu itu. Jadi bimbingan akreditasi sekitar tahun berapa ya? Saya lupa. Ya sekitar 6 tahunan yang lalu lah mungkin ya, sebelum sebelum pandemi. Saat itu kan kita kalau mau tiap akreditasi selalu ada refreshing bimbingan. Sempat ditanyakan, apakah harus seperti ini? Jawabannya harus, kita harus ngikuti ini. Tapi kalau kita cari di peraturan perundangan kita, mana yang menyebutkan bahwa inform consent itu harus bentuknya seperti itu? Yang kotak-kotaknya kecil-kecil. Tadi form yang disampaikan Dokter Ade mudah-mudahan spasinya enggak satu spasi ya dok ya. Kalau satu spasi, saya lihatnya dokter-dokter itu akhirnya tulisnya cuman udah tulisan dokter itu jelek, belakangnya cuma lurus doang. Terus kalau sudah ada komplain dari pasien, baru bingung. Saya kan jadi ini ya subkomite medik di beberapa rumah sakit ya. Subkomite etik, subkomite medik, komite etik care di rumah sakit. Kalau ada komplain dari pasien, selalu yang disampaikan duluan apa? Mana inform consent-nya? Kita ambil lah inform consent-nya. Terus kita coba baca sama-sama. Kita nggak bisa baca inform consent-nya itu apa. Tulisannya dokter itu udah jelek, garis lagi belakangnya. Jadi sebenarnya kan bukan bukan bentuk apa namanya eh, form itu yang harus bentuknya bagus seperti itu, tapi sebenarnya bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita menuliskan. Terus biasanya akhirnya langsung gini, ayo diperbaiki dulu. Ya sebenarnya kan kita tidak boleh memperbaiki inform consent. Ya kita harus membuat baik sebelum terjadi sesuatu. Nah, kemudian yang kedua adalah asas konsensualisme. Tentunya kalau dalam perdata perikatan pasti harus ada sepakat. Inform consent ini salah satu bentuk kesepakatan. Meskipun bukan berarti selalu jadi pertanyaan juga gini. Bahkan teman-teman saya sampai saat ini selalu menyatakan gini. Kalau misalnya ada komplikasi ya, misalnya habis operasi kemudian ada komplikasi. Selalu yang keluar dari perkataan teman-teman saya gini. Untung sudah tanda tangan inform consent. Ya memang untung setelah inform consent. Gimana? Bayangkan aja kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar satu kejadian kasus yang sempat ramai juga. Keluarganya menyatakan bahwa inform consent ini baru dimintakan saat pasiennya sudah di ICU. Jadi saat pasien sebelum operasi nggak pernah dimintain inform consent. Setelah pasien di ICU dimintain inform consent. Nah, bagaimana kita bisa membuktikannya? Nah, jadi sebenarnya sepakat itu memang sesuatu yang penting ya, namanya kontrak itu pasti sepakat itu sesuatu yang penting. Ada persesuaian kehendak, kemudian tidak ada unsur paksaan, kesesatan, dan penipuan. Artinya kita informasinya itu kita juga jangan terlalu memaksakan. Kadang-kadang ada teman-teman yang bilang bahwa kalau pasiennya semua di KIE dijelaskan untuk meninggal operasi, nanti nggak ada pasien yang mau operasi. Ada teman saya menyampaikan itu. Ya udah kalau nggak mau operasi ya sudah. Kita kan tidak punya hak dan kewajiban untuk memaksa dia operasi. Kita menjelaskan sampai pasien itu paham. Kenapa? Jangan sampai nanti kalau ketika terjadi sesuatu akan ada timbul anggapan ada paksaan, kesesatan dan penipuan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kasus sirkumsisi, sunat yang kemudian dilakukan, kebalik, hernia kemudian dilakukan sunat, komplikasinya di sunatnya. Itu pernah terjadi. Jadi pasien itu dilakukan herniotomi, pasien anak-anak herniotomi, kemudian dokternya menyampaikan bahwa sekalian dibius kita sunat. Itu beberapa kali terjadi. Sekalian dibius disunat. Padahal sebenarnya nggak ada indikasi, ya nggak fimosis, ya nggak ada apa-apa. Bahasa Jawanya itu mesisan sekalian daripada 2 kali jalan. Sekalian dibius. Nanti tinggal nambah sedikit kok. Nah, itu loh, tinggal nambah sedikit. Tinggal nambah sedikit itu oleh pasien. Begitu ada komplikasi, ternyata lukanya itu basah. Mending kalau lukanya cuma basah, kesenggol dikit, cuil dikit gitu. Nah, pasien ini orang tua pasien menganggap bahwa dokternya maksa supaya dapat uang lebih, supaya kita bayar lebih. Disuruh bayar biusnya tambah 500, operasinya tambah 1 juta.
Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Kemudian kesepakatan itu akan melahirkan hak dan kewajiban, mengikat para pihak, diwujudkan dalam tindakan maupun kata-kata maupun tertulis atau tidak tertulis. Sebenarnya tidak harus tertulis. Nah, tapi nanti sulitnya kalau tidak tertulis itu akan sulit untuk menjadi alat bukti. Dr. Adis minggu lalu sudah bolak-balik menyebut ini unus testis, nullus testis. Jadi nanti kelemahannya akan tidak dapat menjadi alat bukti. Meskipun informed consent itu nantinya bukan menjadi satu-satunya alat bukti. Yang perlu kita ingat bahwa informed consent itu tidak satu-satunya. Rekam medis itu tidak satu-satunya. Masih ada saksi dan lain-lainnya. Tapi tentunya dalam perdata eh, yang tertulis itu menjadi yang utama. Pasti yang akan ditanyakan duluan persetujuannya mana, rekam medisnya mana. Sedangkan informed consent itu tentunya salah satu bagian dari rekam medis. Permenkes yang ada khusus tentang persetujuan tindakan kedokteran adalah Permenkes 290 tahun 2008. Persetujuan tindakan medis dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Kemudian persetujuan lisan dapat berupa kata-kata, bisa verbal, atau dalam gerakan pasien. Misalnya seperti tadi misalnya saya sampaikan, pasien memberikan tangannya untuk mau disuntik. Di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, jadi kalau nanti Undang-Undang 17 2023 saya akan nyebutnya Undang-Undang Kesehatan. Karena ya Undang-Undang Kesehatan yang dipakai ya Undang-Undang Kesehatan yang itu. Jadi singkatnya saya sebut selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan. Disebut sebagai persetujuan tindakan pelayanan kesehatan. Ya, saya setuju. Bukan persetujuan tindakan kedokteran. Karena sebenarnya nggak cuma dokter aja. Kayak perawat misalnya. Saya pernah mendapat pertanyaan, dok, perawat waktu itu ya sebelum akreditasi berapa tahun yang lalu ya, kepala perawat di tempat saya. Dok, harusnya pasang infus itu harusnya dokter dong yang tanda tangan, bukan kita yang tanda tangan. Karena kan dokter yang suruh pasang infus. Nah, tapi waktu itu saya sampaikan juga dari penilai juga surveyornya menyatakan bahwa tapi yang melakukan adalah perawat. Perawat yang melakukan mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk melakukan itu. Jadi dia tetap mau melakukan sendiri, inform consent itu dia bertanda tangan sendiri. Meskipun nanti obatnya yang dimasukkan apa, tetap dari dokter. Mungkin nanti akan beda lagi ya, nanti akan dimandat delegasi itu nanti nggak nyampe ke situ, nanti kejauhan. Itu dokter Ardi itu yang akan memberikan itu. Jadi persetujuan tindakan pelayanan kesehatan. Di pasal 294 disebutkan bahwa setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan. Jadi kalau kita ngomong no consent, no action, sudah selesai. Udah nggak ada pembicaraan lagi. No consent, no action. Entah itu tertulis, entah itu tidak tertulis. Tapi harus dijelaskan. Di sini juga disebutkan bahwa persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Kemudian berikutnya adalah akta fakta sunt servanda. Janji yang diikrarkan harus ditepati. Janji yang diungkapkan dengan kata-kata sudah mempunyai kekuatan mengikat dan berlandaskan pada moral. Artinya ada itikat baik untuk memberikan janji tersebut. Kekuatan mengikatnya pada siapa? Kekuatan mengikatnya tentunya pada para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Nanti ada hubungannya dengan asas privity of contract. Jadi yang mengikat itu adalah antara para pihak. Siapa yang terikat dalam kontrak, akibat hukumnya apa, kemudian jangkauan daya kerjanya seperti apa. Nanti biasanya seringkali hal ini kalau dalam pelayanan medis timbulnya kalau dengan asuransi. Jadi kita ini kalau di rumah sakit seringkali dalam tanda kutip diarahkan oleh pasien untuk nulis di asuransi sesuai dengan permintaan pasien. Nah, ini ada hubungannya dengan asas privity of contract. Artinya kita perjanjiannya itu bukan dokter dengan perusahaan asuransinya, tapi sebenarnya perjanjiannya adalah perusahaan asuransi ini perjanjiannya dengan pasien. Kita nggak ada hubungannya dengan perusahaan asuransi. Jadi seringkali pasien tuh minta, dok, saya ditulis saja jatuhnya baru kemarin. Itu seringkali jadi hati-hati, karena jangan-jangan nanti perusahaan asuransi ini akan menggugat ke dokter, ke rumah sakit. Kemudian asas itikat baik. Asas itikat baik kalau di undang-undang di KUH Perdata itu di 1338, perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikat baik
kekuatan mengikat kontrak berdasarkan moral, baik pada tahap prakontrak, pembentukan kontrak, pelaksanaan kontrak, maupun penyelesaian sengketa. Jadi semua itu memang ada asas itikat baik. Kita menjelaskan itu, artinya kita juga menjelaskan, memberi informasi kepada pasien, informasi yang sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya, bukan dalam artian dalam benak kita. Kalau kita menjelaskan itu seringkali, itu tadi saya bilang, nanti kalau kita jelaskan sampai meninggal, nanti pasiennya nggak mau operasi gitu, hilang semua pasiennya. Nanti kalau saya suruh minta second opinion, pasiennya hilang pindah ke dokter lain. Itu seringkali yang menjadi apa ya, menjadi kendala, menjadi hambatan dokter-dokter dalam memberikan informed consent. Kalau Bapak Ibu pernah baca salah satu putusan pengadilan, kalau kita buka di Direktori Mahkamah Agung, satu kejadian di Pulau Jawa ya, di Jawa Timur. Itu saat itu keputusan dari hakim adalah dokter dinyatakan bersalah karena dokter tidak pernah menawarkan second opinion kepada pasien. Ya kita tidak bisa beranggapan bahwa dokternya nggak punya itikat baik ya. Ya memang bisa jadi. Saya tidak berpikiran negatif ya. Bisa jadi dokter ini memang dia sekarang itu kita seringkali ditakutkan dengan apa namanya, komentar negatif dari teman-teman sejawat kita sendiri. Dokter itu kadang-kadang takut untuk menyampaikan, oh silakan minta second opinion. Karena khawatirnya kalau datang ke dokter lain tuh menyebutkan gini, harusnya enggak begini. Sudah berapa kali teman-teman kita yang terjebak dalam kata-kata temannya sendiri, harusnya enggak begini. Akhirnya pasiennya uh, nuntut. Nah, kemudian asas transparansi. Saya sempat membuat buku tentang prinsip transparansi dalam inform consent tindakan bedah. Jadi sebenarnya keterbukaan itu yang paling penting. Termasuk misalnya resiko apapun kita jelaskan. Tapi jangan ngada-ngada. Mungkin ini termasuk dalam salah satu defensive medicine ya. Sekarang teman-teman kita itu saking takutnya dikomplain sama pasien, semua dijelaskan sampai meninggal. Nah, itu waktu saya pelatihan bioetik. Bapak Ibu kalau pernah ikut pelatihan bioetik ya, itu dijelaskan sebenarnya kalau kita menjelaskan sesuatu yang tidak seharusnya berlebihan, itu secara etik kita itu melanggar etik. Misalnya gini, ada pasien saya ya, pasien bedah. Saya gampangnya kasih contoh pasien bedah. Pasien bedah dengan peritonitis. Peritonitis apendik perforasi. Sebenarnya kan kalau dioperasi, pasien ini ya ada kemungkinan sembuh. Dioperasi, sumber infeksinya dikeluarkan, operasi berjalan dengan baik, ada kemungkinan sembuh. Tapi karena pasien ini, mohon maaf kalau misalnya di sini ada yang mungkin ada teman-teman yang dari hukum ya. Kita ini dokter paling takut kalau pasien udah bilang gini, saya pengacara. Oh itu dokter udah ngeper biasanya. Saya eh, saya wartawan. Saya apa ya? Jaksa gitu. Biasanya dokter-dokter udah takut, akhirnya dijelaskan sampai meskipun resikonya enggak meninggal, dijelaskan sampai meninggal. Nah, itu pernah dibahas di pelatihan bioetik. Pematerinya waktu itu menyampaikan bahwa kalau sesuatu yang seharusnya tidak sampai meninggal, kita jelaskan sampai, oh ini ada risikonya meninggal 90%. Padahal peritonitis itu kalau kita operasi dan tidak terlambat, mungkin risiko meninggalnya nggak sampai 90%. Cuman dengan asumsi kalau yang teman-teman saya menjelaskan itu menyampaikan gini, kalau saya jelaskan yang meninggal 90%, kalau dia dioperasi sembuh, pulang jalan, wah dia akan seneng banget. Dia akan sangat berterima kasih sama dokternya. Wah dokter ini hebat ya, ibaratnya dewa. Yang sudah dikasih tahu resiko meninggal 90%, ternyata saya bisa pulang jalan gitu. Nah, itu kalau pasiennya mau operasi. Tapi kalau pasiennya ternyata nggak mau operasi, dia bilang, daripada saya dioperasi, resiko meninggal 90%, udah terlanjur dibuka, dioperasi, dibongkar-bongkar, toh akhirnya meninggal juga, saya nggak usah operasi aja. Meninggal beneran. Etis nggak? Nggak etis sebenarnya. Itu kalau dari sisi etikanya. Sebenarnya kan karena kita dalam kedokteran itu pasti akan selalu memikirkan uh, prinsip etikanya. Kemudian transparansi ini sebagai contoh saja, kalau di pasal 294 Undang-Undang Kesehatan, selain mendapatkan penjelasan, pasien juga mendapatkan penjelasan atas biaya misalnya. Penjelasan biaya itu juga sebenarnya termasuk prinsip transparansi dari
pihak pemberi layanan kesehatan kepada pasien. Kemudian Permenkes tentang persetujuan tindakan kedokteran, penjelasan diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau dengan cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman. Ini mungkin tadi ada hubungannya dengan apakah informed consent harus dengan bahasa awam. Saya rasa saya setuju dengan pendapat Dr. Ardi bahwa tidak harus dengan bahasa awam. Artinya kalau kita nulis diagnosis, kita nggak harus nulis diagnosisnya usus buntu pecah, nggak harus nulis gitu di lembar inform consent-nya. Kita boleh menyebutkan peritonitis dengan penyebab appendicitis perforasi. Tapi menjelaskannya ke pasien, kita jelaskan dengan bahasa awam yang bisa dimengerti dan bisa dipahami. Karena prinsipnya nanti inform consent itu adalah penyampaian informasi, informasi ini bisa dipahami sehingga menimbulkan keputusan secara sukarela dari pasien. Demikian juga dalam kode etik kedokteran ada prinsip bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien. Nanti hubungannya karena pasien harus menentukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita ngomong inform consent dan layanan medis itu suatu bentuk kontrak, tentunya kita harus membicarakan juga kapan perjanjian ini dianggap sah. Kalau di KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian itu, ini sekilas saja mungkin sebagai pengetahuan untuk memantik Bapak Ibu di sini yang belum belajar hukum, mungkin siapa tahu nanti akan semakin bersemangat mendalami hukum ya, karena kita itu selalu dalam kehidupan sehari-hari, di pekerjaan, di rumah, di toko, belanja di mana, itu pasti sekitarnya tuh bingkainya itu pasti bingkainya hukum. Nah, syarat subjektif itu ada sepakat di antara para kontraktan. Artinya harus sepakat antara pemberi layanan kesehatan dengan yang dilayani. Itu harus sepakat. Kemudian para pihak cakap. Saya ingat Dr. Ardi minggu lalu bilang cakap ya, bukan cakep. Iya gitu. Kalau cakep nanti beda lagi. Sekarang katanya ibu-ibu lagi tergio-gio kata itu. Nah, itu karena cakep soalnya. Nah, kemudian para pihak harus cakap. Apa yang dimaksud cakap? Kemudian nanti ada apa yang dimaksud dengan cakap. Nah, ada juga syarat objektif. Ada objek perjanjian dan kausa yang diperbolehkan. Jadi kalau di bahasa hukumnya memang ada buku-buku, nanti kalau Bapak Ibu baca buku-buku tentang hukum, ada kausa yang halal. Tapi kalau saya sih lebih suka kausa yang diperbolehkan, bukan kausa yang halal. Syarat subjektif ini nanti implikasinya adalah dapat dibatalkan, artinya harus ada keputusan, harus ada permintaan dan ada keputusan untuk dapat dibatalkan. Dan ada syarat objektif. Syarat objektif ini kalau memang objek perjanjiannya tidak dapat ditentukan, kemudian penyebab-penyebab perjanjian itu sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kelayakan, tidak sesuai dengan kepatutan, bukan kausa yang diperbolehkan, maka batal demi hukum. Dianggap dari awal perjanjian ini tidak pernah ada. Diperjelas di pasal 1321 BW, BW ini Burgerlijk Wetboek. Jadi KUH Perdata itu biasanya kita kalau di orang hukum itu menyebutnya sebagai BW. Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekilafan yang diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Jadi seperti yang tadi ya, seperti yang tadi bahwa kalau ada kekilafan, paksaan, penipuan itu dianggap nantinya menjadi tidak sah. Ini biasanya nanti pembuktiannya di pengadilan. Misalnya apakah dipaksa, ada misalnya meskipun sudah tanggal inform consent, tapi keluarganya ada yang menyampaikan saksinya bilang waktu itu saya dipaksa gitu. Nah, itu nanti salah satu alat buktinya dari saksi bisa menyampaikan seperti ini. Karena saat itu saya punya punya penguji ya, penguji dari kebetulan dari Badan Perlindungan Konsumen itu ya. Ketuanya entah cabang mana ya, provinsi mana saya lupa, tapi waktu itu saya ujian. Beliau menyampaikan bahwa rumah sakit itu sukanya maksa pasien katanya gitu. Sebenarnya kita nggak maksa, cuman karena waktu itu saya ujian ya, jadi saya mau ngotot gini. Kita nggak maksa Pak gitu. Sebenarnya bukan maksa, tapi sebenarnya penyampaian informasi ini, penjelasan ini yang tidak tersampaikan dan tidak dipahami. Jadi akhirnya pasien merasa dipaksa. Banyak orang menyebutkan bahwa kalau sudah sampai di UGD, ini pasien umum ya, konteksnya saya nggak menyebutkan pasien asuransi, BPJS dan lain-lain. Kalau sudah sampai UGD, udah siap aja keluar uang minimal 1 juta sampai 2 juta. Karena tanpa dijelaskan, kita akan diperiksa dari ujung rambut ke ujung kaki. Meskipun katanya kalau kita dulu sekolah FK kan, pemeriksaan harus dilakukan head to toe. Tapi yang dianggap oleh pasien head to toe-nya itu, lab itu sudah mulai DL sampai fungsi ginjal, fungsi liver, bahkan mungkin sampai yang
apa ya, yang banyak banget tuh diperiksakan semua jadi satu. CT scan, kalau perlu mungkin CT scan whole body ya. Nah, itu kadang-kadang pasien menganggap kita sebagai paksaan atau penipuan. Dianggap penipuan, oh rumah sakit ini kepengen dapat dapat uang yang banyak dari pasiennya. Tapi sebenarnya adalah kelemahannya adalah tidak pernah menjelaskan. Kemudian dimaksud dengan kecakapan atau kompetensi, kewenangan umum melakukan tindakan hukum. Kemudian pasal 1330 itu menyebutkan bahwa tidak menyebutkan cakap di situ, tapi tidak cakap pembuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan. Nanti kita agak-agak bingung dengan kalau Bapak Ibu cermati di Undang-Undang Kesehatan sama PP 28 yang tentang ODGJ. Mungkin Dokter Ardi ya pernah pernah baca ya tentang ODGJ, bahwa ODGJ harus ada persetujuan dari ODGJ itu. Kalau di sini ada Bapak Ibu yang SPKJ ya, psikiater. Mungkin bisa membantu saya. Saya juga agak-agak lupa ini. Definisinya di ODGJ itu kalau di PPDGJ itu seperti apa? Itu sebenarnya saya agak-agak rancu juga di undang-undang menyebutkan bahwa ODGJ itu harus memberikan persetujuan. Itu saya nanti mungkin ada yang bisa ada diskusi lagi di situ. Sedangkan untuk batasan usia itu masih sering yang eh, membuat 21. Kalau saya tidak pakai 21, meskipun KUH Perdata itu nulisnya di pasal 330 itu 21 tahun. Tapi sebenarnya sejak ada Undang-Undang Perkawinan 1 tahun 74 itu sudah 18 tahun. Kalau kita lihat perlindungan anak itu juga 18 tahun. Mana yang agak membingungkannya itu kok kenapa kita buat KTP itu 17 tahun ya? Kenapa nggak sekalian aja 18 tahun gitu loh. Karena kalau ini intermezzo aja, saya sempat tanya di teman saya ya di Australia. Mereka bilang di sana itu SIM itu 18 tahun. 16 tahun itu boleh belajar mobil. Mereka punya surat keterangan untuk boleh belajar mobil, tapi nanti SIM-nya benar itu keluar 18 tahun. Katanya seperti itu. Saya nggak tahu benernya seperti apa. Tapi kalau di kita memang saya pakai 18 tahun. Ini sebenarnya untuk menghilangkan keraguan kita. Ada pernah salah satu manajemen rumah sakit konsul gini. Ada pasien datang, mereka ngakunya suami istri. Usianya itu 20 sama 21 tahun. Tapi KTP-nya itu sama-sama belum menikah, alamat yang berbeda. Suruh menunjukkan surat kawin nggak bisa. Tapi mereka menyatakan bahwa saya di daerah saya sudah menikah secara adat. Kemudian istrinya ini, yang wanita ini, dia butuh tindakan SC. Nah, masalahnya kenapa rumah sakit ini agak ragu? Batasan gawat daruratnya. Karena sebenarnya ya bukan yang misalnya preeklamsi, eklamsi ya mungkin teman-teman objin yang lebih paham, bukan yang memang harus saat itu dikerjakan, tapi ada indikasi indikasi bukan indikasi absolut, tapi kayak indikasi relatif gitu loh. Dia harus dilakukan SC. Akhirnya rumah sakit ragu-ragu. Boleh nggak dilakukan SC pada pasien ini? Saya bilang, kalau memang kita bisa menegakkan kegawatannya, dia memang nggak bisa melahirkan dengan normal, dia punya KTP, dia sudah kompeten, dia sudah cakap untuk menentukan untuk dirinya sendiri. Kita jelaskan ke dia usia 18 tahun, ya waktu itu untuk amannya aja ya. Yang mengantar ini kita minta juga untuk membuat pernyataannya, karena kita agak sulit juga mau membuktikan eh, sudah menikah secara adat, surat nikahnya nggak ada, terus kemudian kita minta coba dihubungi keluarganya, mereka kekeh nggak mau hubungin keluarganya. Kadang-kadang kita juga menjadi bingung juga kalau usianya udah 18 tahun ke atas, pasien ini nggak mau jelaskan keluarganya. Karena saya juga mengalami sendiri pasien ya dengan abses limfadenitis TB, dia usia 24 tahun, dia kekeh nggak mau ngomong sama ibunya kalau dia operasi. Ini saya baru-baru aja ngalamin. Dia kekeh nggak mau ngomong sama ibunya. Jadi anak ini dia sudah keluar, pisah dari rumah orang tuanya, dia tinggal sendiri di kota lain, ibunya di kota lain, terus dia ada abses. Ya sebenarnya abses ya kegawatan ya, tapi kegawatannya kan bukan yang kegawatan yang mengancam nyawa, saat itu juga harus saya kerjakan. Saya udah jelaskan, ini harus ada keluarganya. Dia bilang, saya nggak pernah kontak sama ibu saya.
Terus akhirnya ya udah, karena dia usia 24 tahun, dia di waktu itu infeksi, suhunya 38, leukositnya 13.000, 14.000, saya kerjakan. Kemudian setelah saya kerjakan, pasien sudah pindah ke ruang pulih sadar. Kemudian ada ibu-ibu sama bapak-bapak datang. Yang bapak-bapak ini tiba-tiba marah-marah. Datang ke ruang pulih sadar, dia marah-marah. Saya akan tuntut rumah sakit ini. Karena anak saya, dia bilangnya, anak saya, dia bilang. Anak saya dioperasi tanpa menunggu saya, dia bilang gitu. Terus akhirnya kita juga jelaskan kan dari rumah sakit. Anaknya udah usia 24 tahun, dia tanda tangan, dan dia saat itu menyebutkan dia nggak mau ngomong sama ibunya. Ya, ya ternyata bapaknya ini, ya keluarganya keluarga broken home, bapaknya ini bapak tiri. Jadi bapaknya ini datang ke rumah sakit, dia marah-marah, dia bilang, saya akan tuntut rumah sakit. Tapi akhirnya selesai, kita jelaskan semua selesai. Dan ibunya setelah kita ajak komunikasi, sebenarnya kuncinya sebenarnya kalau ada suatu konflik itu pasti kuncinya di komunikasi. Kita jelaskan ke ibunya, terus ibunya nunjukkan, ini loh WA-nya anak saya. Dia bilang, dia sempat WA sama ibunya, tapi dia nggak bilang kalau operasi. Dia bilang lagi periksa ke rumah sakit. Nah, di satu sisi anaknya memang nggak mau disampaikan. Nah, mungkin nanti kita akan terbentur dengan kerahasiaan. Kalau kita maksa kita jelaskan ke ibunya, padahal anaknya sudah cakap secara hukum umur 18 tahun dan dia juga menyatakan dia nggak mau menjelaskan ke ibunya. Nah, kalau kita bicara tentang kontrak dalam layanan medis, kita tentunya ada dewan prestasi atau PMH. Teman-teman yang hukum, yang lawyer di sini, yang legalnya rumah sakit, pasti sangat 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 paham bahwa kalau kita di suatu gugatan itu kita nggak bisa dua-duanya, nggak bisa dewan prestasi, PMH bareng-barengan. Pasti kita harus jelas ini dewan prestasi atau PMH. Biasanya kalau legalnya rumah sakit paham banget ini, mana ini masuk dewan prestasi atau PMH atau teman-teman yang lawyer. Kalau teman-teman yang Bapak Ibu yang baru mulai belajar hukum, ya sekilas saja bab prestasi itu pasti ada sumbernya dari perjanjian. Beda dengan PMH, tidak harus selalu ada perjanjian. Nah, kalau inform consent ini memang kita ada perjanjian, tapi perjanjiannya bukan perjanjian untuk apa ya? Kalau seperti disampaikan Dokter Ardi tadi, inspanning verbum tennis. Jadi kita tuh jangan pernah sekali-sekali kalau inform consent itu menjanjikan ini kalau saya operasi pasti sembuh, pasti pulangnya jalan gitu. Waktu itu ada bercandaan aja ya. Saya waktu itu mau operasi, join dengan teman saya orto. Ortonya mau operasi open fracture, kita malam-malam operasi. Saya mau join, saya mau jahit lukanya. Karena di wajahnya banyak luka, eh, ada yang bocor kayaknya dok Ardi. Airnya bisa-bisa ya. Bisa minta tolong di mute dulu ya, supaya nanti nggak mengganggu teman-teman yang lain. Udah, terima kasih. Artinya kita jangan pernah sekalipun untuk menjanjikan sesuatu. Jadi misalnya menjanjikan sembuh. Saya punya obat yang paling baru, pasti sembuh. Kita nggak bisa menjanjikan itu. Nah, waktu itu saya pernah malam-malam operasi join dengan teman ortopedi. Jadi ortopedinya tuh mau melakukan open fracture. Kemudian saya mau ngerjakan jahit lukanya. Ya, saya jelaskan jahit lukanya ya. Pasiennya nanya, nanti lukanya bekas apa enggak? Saya bilang ya, kalau lukanya keringnya biasanya kalau wajah dalam 1 minggu saya akan angkat jahitannya. Masalah bekas enggak bekas, saya nanti akan pakai benang yang ukurannya kecil untuk wajah. Tapi masalah bekas enggak bekas itu ada bawaan juga. Ada orang-orang yang kalau dijahit itu dikit aja dia bekas. Ada juga yang dijahit sampai besar pun dia nggak berbekas. Tiap orang berbeda. Nah, yang lucu pertanyaannya ke dokter ortopedi. Open frakturnya tuh jelek, komunitif lah, banyak frakturnya jelek dan agak kotor. Pasien ini ngotot banget. Saya nanti pulang bisa jalan apa enggak? Saya dengerin aja pas itu. Saya sambil sambil nulis-nulis, dia melengkapi rekam medis. Zaman itu masih belum EMR, berapa tahun yang lalu. Saya dengerin aja. Teman saya orto dan jelaskan, nanti itu setelah operasi ada risiko tulangnya nggak nyambung, ada risiko osteomelitis, ada risiko operasinya buka dan lain-lain. Balik lagi pasiennya nanya lagi, saya bisa jalan lagi apa enggak dok? Pertanyaannya ngotot saya bisa jalan lagi apa enggak? Karena udah dijelaskan berulang-ulang nggak mudeng-mudeng, nggak terima-terima pasiennya. Akhirnya mungkin karena capek ya dokternya ya. Akhirnya dokternya jawab gini, ya nanti masalah jalan nggak bisa jalan itu tergantung amal dan perbuatannya Pak. Akhirnya dijawab gitu.
ya saya diam aja sih. Cuman ya kadang-kadang kita memang menghadapi pasien itu gampang-gampang susah ya. Ada pasien jelaskan itu gampang. Sesekali itu kalau pasien pendidikannya tinggi, kita gampang jelaskannya. Karena dia, oh ya saya juga sudah baca. Sekarang kan dokter ini disandingkan dengan AI ya. Saya kemarin punya pasien gini, dok kemarin saya sudah chattingan sama AI. Saya sampai gini, oh ya? Terus AI-nya jawab apa? Begitu. Katanya dok, kalau abses itu namanya insisi drainase gitu. Bisa jelasin semua dia. Nanti diginikan gini. Oh ya, terus saya tanya sama AI-nya, sakit apa enggak? Tapi AI-nya nggak bisa jawab katanya gitu. Nah, artinya kan nggak semuanya itu bisa dijawab dengan AI, Bu. Saya bilang gitu. Akhirnya saya jelaskan ambang nyerinya orang itu beda-beda. Ada misalnya saya cubit ibu, cubit dikit, karena saya manja, saya bilang skala nyeri saya 9. Tapi karena ibu biasa angkat-angkat berat, biasa kerja berat, mungkin saya cubit agak keras gitu, saya bilang, ah nggak apa-apa ini, cuman kayak di elus-elus aja gitu. Tapi sekarang kita tuh selalu disandingkan dengan AI. Jadi kita memang harus benar-benar hati-hati menjelaskan. Kalau dulu kan kita, saya lihat ya masih banyak teman-teman yang ngarang-ngarang. Ini resiko kematian 50% gitu. Sumbernya dari mana? Saya pernah ngantar salah satu keluarga saya ke luar ya, ke negara tetangga. Itu tahun 2010. Waktu itu saya masih mau lulus, waktu chief mau ujian PPDS ya, tahun 2010. Itu mereka udah bukakan laptop, ditunjukkan sama saya, ini nanti resiko luka operasinya 1,5%. Nah, kalau kita kan belum terbiasa itu ya. Sekarang aja kan kita jadi baca itu semua karena sekarang pasien-pasien kita mulai menyandingkan kita dengan AI. Jadi pasien sebelum datang ke dokter itu chattingan dulu malamnya sama AI, sama Ilama, sama ChatGPT dan lain-lain itu. Sedih saya. Kita yang sekolah bertahun-tahun, dia sekolah FK 5 tahun, sekolah spesialis 5 tahun, terus kita disandingkan dengan AI. Tapi AI hebat sekali gitu, nggak sampai 1 detik jawabannya sudah keluar. Nah, jadi jangan sekali-sekali kita menjanjikan sesuatu. Hubungan keperdataan dalam kontrak medis itu memang eh, ada perbuatan hukum, ada hubungan hukum, ada akibat hukum. Nanti kalau dibahas bisa 1 semester sendiri. Prinsipnya adalah dalam Undang-Undang Kesehatan sendiri juga menyebutkan bahwa praktek tenaga medis dan tenaga kesehatan diselenggarakan berdasarkan kesepakatan. Ini tertulis jelas di situ. Antara tenaga medis dan tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan dan pasien berdasarkan prinsip kesetaraan dan transparansi. Jadi sebenarnya undang-undang kita yang baru, Undang-Undang 17 tahun 2023, sudah menyebutkan bahwa harus ada kesepakatan, harus ada kesetaraan dan transparansi. Meskipun kalau kita bilang setara, 100% setara itu nggak bisa. Kalau balik lagi ya kita ngomong ya proporsional itu tadi kan. Semua punya porsinya masing-masing. Tapi kalau setara sama persis ya nggak bisa. Karena tenaga medis, tenaga kesehatan pasti dianggap lebih tahu. Makanya pasien datang ke kita. Nah ini untuk bagian pertama mungkin ini ya Dokter Ardi sedikit selingan supaya nggak dengerin saya ngomong terus, kita diskusi dikit sebelum masuk ke aspek hukum